Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Selamat berjumpa kembali dalam pelayanan doa pagi. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami. Tuhan Yesus memberkati di dalam kami tidur bersama keluarga. Sehingga kami dapat melayani untuk pelayanan doa pagi. Kami akan belajar firman-Mu, membaca dan bergumul. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan Roh Kudus. Apa-apa yang kami siapkan, kami sampaikan untuk jemaat GKI Kabangan. Kami serahkan Tuhan doa pagi dari awal sampai dengan akhir. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan. Amin. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 8, dibaca ayat 9 sampai dengan ayat 13. Kisah Para Rasul 8, dibaca ayat 9 sampai dengan ayat 13. Demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihir. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Sampai di sini Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai dengan 13. Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai dengan 13 diberikan tema tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bacaan dari Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 13 bercerita tentang nama Simon, si tukang sihir di kota Samaria. Orang-orang Samaria sudah sangat percaya pada ilmu sihirnya Simon, karena dia menganggap menakjubkan. Dan orang-orang Samaria pun menganggap
Simon itu orang yang sangat penting. Dalam ayat yang ke-10, semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Orang Samaria sudah lama mengikuti dan percaya terhadap perbuatan sihirnya Simon. Di dalam ayat ini, sihir yang dilakukan Simon memang tidak disebutkan. Yang jelas, sihir itu adalah bukan karya dari Allah. Dia sihir pekerjaan dari si jahat. Pernahkah Bapak Ibu melihat seorang tukang sihir yang sedang bekerja? Atau Bapak Ibu pernah minta kepada si tukang sihir, misalnya minta kertas atau daun yang disulap bisa menjadi uang. Apakah pernah Bapak Ibu mempercayai sosok tukang sihir? Atau Bapak Ibu disihir untuk mengambil sesuatu biar tidak merasa mengambil, tapi tahu-tahu ya, kantongnya ada uangnya banyak. Mudah-mudahan tidak pernah dan tidak ada. Itu hal yang tidak baik. Hal yang perbuatan iblis. Kisah selanjutnya Bapak Ibu, datanglah hamba Tuhan yang bernama Filipus. Apa yang dikerjakan Filipus di kota Samaria ayat 12 dan 13. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri, mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, ia sendiri bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemberitaan firman Tuhan yang dilakukan oleh Filipus di kota Samaria dapat menghancurkan, menghilangkan kekuatan sihirnya Simon yang sudah tidak berdaya lagi. Sehingga orang-orang Samaria pun sudah mulai tidak percaya terhadap sihirnya Simon itu. Karena Simon sudah meninggalkan pekerjaannya sehingga ia percaya akan firman Tuhan melalui pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Filipus. Bahkan Simon sendiri percaya dan dibaptis bersama-sama dengan Filipus. Simon menjadi pemberita Injil dengan Filipus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan cara apapun Tuhan akan memanggil seseorang. Dengan kekuatan Roh Kudus,
melalui hambanya. Melalui Bapak Ibu juga bisa pemberitaan Injil membawa jiwa-jiwa baru. Asalkan Bapak Ibu dan saya benar-benar melakukan pekerjaan Tuhan. Kekuatan apapun yang dihadapi akan lenyap oleh pemberitaan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita yang sudah percaya, sudah dibaptis, sudah lama mengikuti Tuhan, Injil itu harus diwartakan melalui kehidupan kita sehari-hari, di mana kita berada. Sehingga selamatlah, menyelamatkan jiwa-jiwa yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kita menghadap Tuhan di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan telah memberikan firman untuk kekuatan di dalam hidup kami. Kami sudah menggumuli dari Kisah Para Rasul 8, hamba Tuhan Filipus yang sudah memberitakan Injil, yang sudah membawa jiwa baru, yaitu Simon, si tukang sihir. Sehingga orang-orang Samaria akan percaya dan menerima Injil karena pemberitaan dari hamba Tuhan Filipus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan di Kabangan. Setiap pribadi mampu akan memberitakan Injil. Sehingga orang-orang yang belum selamat akan diselamatkan melalui pemberitaan Injil. Sehingga banyak orang yang diselamatkan. Pakailah Tuhan seluruh jemaat GKI Kabangan untuk menjadi pewarta-pewarta Injil. Di mana mereka berada, di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pekerjaan. Tuhan, kami menyerahkan aktivitas siang hari ini sampai nanti malam. Kiranya Tuhan selalu memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.